Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron dimanapun Anda berada? Selamat berjumpa kembali bersama channel Peran TV, yang mana di sini akan selalu menemani Anda dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron di antara dua cinta yang tentunya semakin hari semakin menggemaskan. Oke guys, di episode kali ini dimana saat-saat ketegangan yang sempat terjadi, saat-saat polisi yang akan menangkap semua pelaku-pelaku kejahatan yang tidak lain rombongan orang bertopeng. Nah, disinilah ya guys, saat itu dimana orang bertopeng yang dengan sengaja penyamarannya untuk menyakiti Safira dan seakan-akan akan menghabisi Safira. Beruntung saat itu dimana Julian yang mencoba untuk menyelamatkan Safira, karena saat ini dimana Safira dalam bahaya. Namun bukan hanya Safira ya guys, justru di sini dimana Julian pun harus berjuang sekuat tenaga meskipun harus bertaruhkan nyawa, karena di sini orang bertopeng bukan hanya satu, bahkan banyak pula orang-orang bertopeng yang lainnya. Sementara saat itu dimana sepertinya Julian yang datang akan membantu Safira, karena orang-orang bertopeng ini memang dengan sengaja akan menghabisi Safira. Dan disinilah ya guys, perlindungan Julian sebagai tentunya kepala keluarga sudah jelas akan melindungi istrinya, meskipun nyawa akan harus ditaruhkan demi cinta Julian terhadap Safira. Dan disanalah ketegangan sempat terjadi. Lalu apakah Julian akan mampu melawan orang-orang bertopeng ini sementara dirinya hanya berdua dengan Safira? Nah, saat-saat orang bertopeng dan anak buahnya akan menghabisi pula Julian dan juga Safira. Beruntung saat itu dikejutkan dengan kedatangan Yuda dan juga Dania. Justru di sini dimana ada pembantuan Yuda dan temannya ya guys, sepertinya menambah kekuatan Julian untuk melawan orang-orang bertopeng. Nah, disinilah kesungguhan Yuda yang telah berubah, yang akan berbuat baik untuk membantu Julian dan juga Safira. Sementara saat itu dimana Julian pun tidak menyangka kalau Yuda bisa berubah sejauh itu, apalagi saat ini mereka sedang bersama Dania, sehingga ya guys mereka akan bersama-sama untuk melawan orang bertopeng. Sementara saat itu perkelahian pun sempat terjadi, yang dimana mereka satu sama lainnya saling pukul memukul, yang jelasnya dimana Julian dan teman-teman termasuk Yuda tentunya akan mengalahkan orang-orang bertopeng ini. Sementara Dania terus melindungi keberadaan Safira agar tidak tersakiti oleh orang bertopeng yang lainnya guys. Wah, sepertinya ini ya guys rada-rada seru. Namun tentunya tonton terus sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya, dan lonceng notifikasinya ya guys, agar kita terus tentunya tidak gagal paham di antara kita guys. Oke guys, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Sementara ketegangan pula sempat terjadi, masih kita berada di tempat Julian dan juga Safira. Saat itu beruntung saat-saat Julian dan juga Yuda ataupun yang lainnya sempat terdesak karena kekuatan mereka sangat tangguh. Beruntung di sini kedatangan polisi sempat menyelamatkan mereka, sehingga saat penggerebekan polisi nampaknya membuat para orang-orang bertopeng tidak berdaya, dan sempat saat itu orang bertopeng pun sempat ditahan ataupun itu yang jelasnya saat ini di mana
anak buah orang-orang bertopeng yang tidak lain adalah Rafael sepertinya tidak berkutik di tangan Pak Polisi, karena Pak Polisi telah mengepung tempat tersebut dengan bersenjata lengkap. Sementara saat itu ditegangkan di mana Pak Polisi suruh membuka semua topeng-topeng tersebut, dan sepertinya anak buah Rafael ataupun yang lainnya sempat membuka topeng-topeng tersebut dan sepertinya identitas mereka telah diketahui, guys. Sementara yang sangat pula menegangkan di mana saat ini pemimpin orang bertopeng yang memakai cincin tersebut yang telah membunuh Widya, dan ternyata guys orang bertopeng tersebut adalah Rafael. Nah, sempat di sini Safira ataupun Dania juga Julian ataupun yang lainnya sempat tegang dan terkejut kalau selama ini Rafael lah yang telah membunuh Widya atau meneror Safira, seakan-akan Rafael akan membunuh Safira. Namun di sini di mana perdebatan pun sempat terjadi yang di mana Rafael tidak mengakui kalau ia mengenali Widya ataupun membunuhnya. Nah, disinilah ya guys di mana pengakuan Rafael pun sempat menegangkan semua orang, karena di sini Rafael hanya sekedar mengikuti apa keinginan Aris Putuwangsa, ayahnya Mona, dan sempat ia pun menceritakan tentang cincin tersebut kalau cincin tersebut itu adalah kepunyaan ayahnya Mona. Sementara saat itu Aris pun sempat datang seakan-akan ia tidak mempunyai permasalahan yang sangat besar, dan malah seakan-akan ia tidak percaya dengan semua apa yang telah terjadi. Ya beginilah kalau seorang penjahat ya guys, pastinya ia akan bermain dimanapun dan apapun. Namun di sini di mana ia berpura-pura tidak mengetahui tentang duduk permasalahan, sementara Julian dan juga Safira yang telah tahu tentang kesalahan Aris Putuwangsa, dan di sanalah sepertinya telah terjadi sesuatu antara perdebatan Aris Putuwangsa dan mengatakan kalau Rafael adalah pelakunya dan ia mencoba untuk menfitnah dirinya. Nah, perdebatan inilah sempat nampaknya membuat tegang suasana karena Rafael yang menunjuk bahwa pelaku utama adalah Aris Putuwangsa yang menyuruhnya untuk membunuh Safira ataupun yang lainnya guys. Oke guys, sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang bercampur menggemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya. Namun tenang saja, tonton terus sampai selesai dan kelanjutannya di channel ini, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.